Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menjadi pusat perhatian di Hong Kong Open 2025 setelah selebrasi kontroversialnya yang memancing amarah penonton tuan rumah. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami. Kali ini berita panas datang dari Hong Kong Open 2025 di mana tunggal putra andalan kita, Alwi Farhan, menjadi sorotan utama, bukan hanya karena kemenangannya, tapi karena aksi kontroversialnya. Benar sekali, Alwi Farhan berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan wakil tuan rumah Jason Gunawan. Pertandingan itu berlangsung sangat sengit, terutama di game kedua. Alwi menang dengan skor 2-1-15 dan 2-2-20. Namun, yang menjadi buah bibir adalah momen setelah Alwi memastikan poin kemenangan. Pemain berusia 20 tahun itu melakukan selebrasi yang dianggap provokatif. Ia meletakkan jari telunjuk di depan mulutnya, sebuah isyarat yang seolah meminta penonton dan lawannya untuk diam. Aksi spontan itu langsung memicu reaksi keras dari publik tuan rumah yang memadati arena. Mereka membalasnya dengan teriakan "bu" yang cukup kencang. Suasana sempat memanas sesaat setelah pertandingan yang sudah menegangkan itu berakhir. Menyadari aksinya menimbulkan kegaduhan, Alwi Farhan menunjukkan kedewasaannya. Ia tidak menunggu lama untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam keterangan pers PBSI, Alwi mengaku tindakannya murni karena luapan adrenalin dan sedikit berlebihan. Mengutip pernyataannya, Alwi berkata, "Saya minta maaf kalau tadi kesannya saya melakukan provokasi, tapi ini murni adrenalin dan saya mengakui sedikit berlebihan." Ia menambahkan bahwa pertandingan itu sangat menegangkan dan memancing adrenalinnya hingga ke puncak. Tapi ada cerita di balik cerita. Alwi juga mengungkapkan bahwa aksinya itu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, saat Alwi mengajukan protes kepada wasit, lawannya, Jason Gunawan, sempat melakukan isyarat serupa lebih dulu. Jadi, bisa dibilang selebrasi Alwi adalah sebuah balasan. Terlepas dari drama tersebut, Alwi tetap fokus pada performanya. Ia membeberkan kunci kemenangannya adalah bermain lepas dan menjaga konsentrasi penuh. Ia tidak mau terpengaruh oleh insiden di akhir laga dan memilih untuk fokus pada persiapan pertandingan berikutnya. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi seorang pemain muda yang sedang naik daun. Di satu sisi, semangat juang dan api kompetisinya sangat tinggi. Di sisi lain, ia belajar bagaimana mengelola emosi di bawah tekanan ribuan penonton lawan. Permintaan maafnya yang cepat patut diacungi jempol. Tepat, Alwi kini menatap babak 16 besar dan berjanji akan memberikan yang terbaik, melakukan riset terhadap lawan, dan yang terpenting adalah melakukan pemulihan. Sebuah sikap profesional yang menunjukkan bahwa ia siap untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Insiden ini pasti akan menjadi pengalaman yang mendewasakannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah selebrasi Alwi Farhan wajar dalam pertandingan seketat itu atau memang sedikit berlebihan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung para atlet kita. Like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Hong Kong Open 2025 dan dunia bulu tangkis lainnya. Sampai jumpa! Setelah melalui pertarungan super ketat di set pertama, Anthony Ginting justru kecolongan di set kedua dan dipaksa bermain rubber game oleh Kristo Popov. Halo badminton lovers, kembali dengan update yang semakin menegangkan dari Hong Kong Open 2025. Laga yang melibatkan andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting, melawan Kristo Popov dari Prancis, ternyata berjalan jauh lebih dramatis dari yang kita bayangkan. Betul sekali. Setelah Ginting berhasil mengamankan set pertama yang sangat ketat dengan skor 21-19, kita semua berharap ia bisa menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Namun, Popov punya rencana lain dan berhasil memaksa Ginting bermain hingga set penentuan. Di set pertama, kita melihat pertarungan mental yang luar biasa.
Ginting yang lebih tenang di poin-poin kritis berhasil mengatasi perlawanan sengit Popov. Namun, memasuki set kedua, situasinya berbalik 180 derajat. Popov mengubah total pola permainannya. Ia tampil lebih agresif dan berani sejak awal set kedua. Popov terus-menerus menekan Ginting dengan smash keras dan penempatan bola yang sulit ditebak, memaksa Ginting lebih banyak bertahan. Strategi ini berhasil, Popov langsung unggul cepat hingga interval. Ginting tentu tidak tinggal diam. Ia mencoba bangkit dan keluar dari tekanan dengan permainan cepat di depan net yang menjadi andalannya. Beberapa kali ia berhasil mendekatkan skor, membuat kita kembali berharap. Namun, Popov tampil sangat konsisten dan solid dalam mempertahankan keunggulannya. Setiap kali Ginting meraih poin, Popov selalu bisa membalasnya dengan cepat dan kembali menjauh. Menjelang poin-poin akhir set kedua, Popov justru tampil lebih tenang. Sementara Ginting terlihat melakukan beberapa kesalahan sendiri di momen krusial. Sangat disayangkan sekali. Akhirnya, Kristo Popov berhasil merebut set kedua dengan skor 21-17. Sebuah pembalasan yang setimpal. Dengan hasil ini, kedudukan menjadi sama kuat 1-1 dan pertandingan harus dilanjutkan ke rubber game. Tiket menuju babak berikutnya akan ditentukan di set ketiga, yang pastinya akan jauh lebih mendebarkan. Ini menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kedua pemain. Siapakah yang memiliki stamina dan mental lebih kuat untuk memenangkan laga ini? Memasuki set penentuan, atmosfer pertandingan terasa begitu tegang. Ini bukan lagi soal teknik, tapi soal siapa yang punya mental paling baja untuk merebut tiket ke babak selanjutnya. Benar sekali, kedua pemain, Ginting dan Popov, langsung tancap gas. Mereka saling berbalas serangan, tidak ada yang mau mengalah. Poin demi poin berjalan sangat ketat, 5-5, 10-5, hingga mereka terus menempel sampai kedudukan genting 18-5. Disinilah puncak ketegangan terjadi. Sayangnya, di momen krusial ini, Ginting gagal menjaga konsistensinya. Beberapa kesalahan kecil namun fatal harus ia bayar mahal, sementara Popov tampil lebih tenang dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Akhirnya, setelah pertarungan yang luar biasa, Popov berhasil merebut poin-poin kritis dan menutup set penentuan dengan skor 21-19. Hasil yang sangat pahit bagi Ginting yang harus tersingkir, namun sebuah kemenangan besar bagi Popov. Bintang muda bulu tangkis Indonesia, Mohzaki Ubaidillah, siap mengukir sejarah dalam debutnya di turnamen BWF Super 500 Hong Kong Open. Regenerasi di sektor tunggal putra Indonesia tampaknya tidak pernah berhenti berdetak. Setelah nama-nama besar, kini panggung dunia siap menyambut calon bintang baru. Namanya adalah Mohzaki Ubaidillah, atau yang lebih akrab kita sapa, Ubed. Pekan ini, ia akan mengukir sejarahnya sendiri. Benar sekali, Ubed akan menjalani debutnya di turnamen level tinggi Hong Kong Open 2025. Ini bukan turnamen sembarangan. Ini adalah ajang BWF World Tour Super 500. Indonesia sendiri menurunkan 12 wakil terbaiknya, dan Ubed adalah salah satu nama yang paling dinantikan aksinya. Tentu saja dinantikan, sebagai seorang juara Asia Junior 2025, ekspektasi publik ada di pundaknya. Ubed sendiri mengaku sangat senang dan tidak sabar. Dalam wawancaranya, ia berkata, "Senang bisa debut di Super 500. Ini kesempatan saya melihat dan merasakan persaingan pemain kelas atas." Kerendahan hati yang luar biasa dari seorang juara. Ia sadar perjalanannya tidak akan mulus. Ia harus merangkak dari babak kualifikasi, sebuah jalur terjal yang harus dilalui banyak pemain muda. Namun, persiapannya sudah matang selama 1 bulan terakhir. Ia bertekad untuk bisa melewati tantangan pertamanya ini. Dan yang membuat momen debut ini semakin spesial adalah dukungan hangat dari rekannya, Alwi Farhan. Alwi, yang sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di level atas, mengungkapkan rasa senangnya melihat Ubed bisa menemaninya.
Ini adalah pemandangan yang mengharukan sekaligus membanggakan. Betul, Alwi berkata, senang melihat Ubed bisa debut di Super 500. Bisa menemani saya yang beberapa waktu ini sering sendiri. Kalimat ini punya makna mendalam. Ini menunjukkan betapa kesepiannya berjuang sendirian dan betapa pentingnya memiliki rekan senegara di level elit. Alwi berharap Ubed bisa tampil maksimal dan menambah pengalaman berharga terutama jelang kejuaraan dunia junior. Dukungan ini pastinya menjadi bahan bakar semangat untuk Ubed. Namun, tantangan teknis juga sudah menanti. Tim Indonesia sudah menjajal lapangan di Hong Kong Coliseum dan Ubed menemukan satu kendala utama. Ada kendala untuk anginnya yang lumayan kencang. Ini yang harus cepat disesuaikan, ujarnya. Ini menunjukkan kedewasaannya dalam menganalisis kondisi lapangan. Kemampuan adaptasi inilah yang akan diuji. Bertanding di level Super 500 bukan hanya soal kekuatan pukulan atau kecepatan kaki, tapi juga soal kecerdasan taktis dan mental. Menghadapi angin yang kencang, kontrol bola, dan penempatan shuttlecock akan menjadi kunci. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi seorang pemain yang baru naik kelas. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari debut Ubed? Ini adalah kesempatan emas baginya untuk mencuri ilmu, mengukur kemampuan, dan yang terpenting, merasakan atmosfer persaingan yang sesungguhnya. Menang atau kalah dalam debut bukanlah satu-satunya tolak ukur. Yang lebih penting adalah bagaimana ia bertarung di setiap poinnya. Kini, mata seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia akan tertuju pada babak kualifikasi Hong Kong Open. Kita semua berharap Moh Zaki Ubaidillah bisa memberikan penampilan terbaiknya, bermain lepas tanpa beban, dan membuktikan bahwa ia adalah masa depan tunggal putra Indonesia. Mari kita kirimkan dukungan penuh untuknya. Ini bukan hanya tentang satu pertandingan, tapi tentang awal dari sebuah era baru, sebuah perjalanan panjang dari seorang juara junior menuju panggung juara dunia. Semoga sukses Ubed, kami semua mendukungmu dari tanah air. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangannya hanya di channel ini. Sejarah baru terukir, Putri Kusumawardhani